Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan hari ini dengan kajian tentang ekonomi pembangunan Islam pada bagian yang keempat. Sebagaimana sebelumnya kita mempelajari pada bagian yang ketiga, ada banyak cara yang dilakukan di dalam mengetahui bagaimana meningkatkan proses pendapatan per kapita masing-masing negara, yaitu salah satunya adalah menggunakan model gross national product. Tetapi juga ada yang perlu kita kaji secara multidimensi, bagaimana cakupan berbagai aspek, baik itu ekonomi, sosial, dan politik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, materi kita tentang kajian pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Maka proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus-menerus dalam jangka panjang dianggap tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi. Tetapi perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan, baik organisasi maupun aturan main, dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan pengertian tentang pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator ini diantaranya adalah dapat digunakan membandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, antar negara, dan mengetahui corak pembangunan setiap negara ataupun wilayah. Indikator-indikator ini dapat bersifat fisikal, indikator bersifat indikator bersifat ekonomi maupun indikator politik. Baik, berikut akan kita bahas satu persatu beberapa indikator keberhasilan pembangunan yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Mari kita ikuti bersama. Saudara-saudara sekalian, bila PDB produk domestik bruto suatu negara mengalami peningkatan, apakah dapat disimpulkan output negara tersebut juga meningkat? Ini sebuah pertanyaan besar kita ketika kita memaknai bahwa terjadi peningkatan pembangunan suatu negara. Bila kita membaca laporan statistik atau kajian-kajian informasi tentang ekonomi, terutama tentang kondisi makroekonomi suatu negara, makroekonomi suatu daerah, ataupun makroekonomi suatu region atau suatu wilayah tertentu, maka kita akan bertemu dengan istilah PDB harga berlaku atau PDB harga konstan. Mungkin akan muncul pertanyaan, apa maksudnya dan apa bedanya? Mengapa harus dibedakan suatu data berdasarkan harga yang berlaku atau harga yang konstan? Nilai PDB suatu negara, daerah atau region atau wilayah tertentu merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan pada periode yang sama. Kita dapat mengilustrasikan bila suatu daerah hanya menghasilkan satu jenis produk seperti gula, pada tahun 2010 negara tersebut atau daerah tersebut menghasilkan 10.000 ton gula dengan harga 10.000 per kilogram. Maka PDB negara tersebut pada tahun 2010 adalah 100 miliar. Ini hasil perkalian yang kita lakukan antara 10.000 ton dikalikan harga konstan yang ada. Sehingga
PDB negara atau PDB suatu daerah tersebut pada tahun 2010 adalah 100 miliar rupiah. Bila pada tahun 2009 diketahui bahwa PDB negara tersebut hanya sebesar 80 miliar rupiah atau diketahui bahwa PDB daerah tersebut hanya sebesar 80 miliar rupiah, dapat dikatakan bahwa PDB daerah tersebut atau negara tersebut membaik karena mengalami kenaikan output sebesar 20%, yaitu pada tahun sebelumnya 2009 itu adalah hanya 80 miliar, sedangkan pada tahun 2010 dari harga yang ada kita kalikan dengan jumlah hasil yang dimiliki mereka, hasilnya adalah mereka seharusnya memiliki 100 miliar sehingga selisihnya adalah 20 miliar atau sekitar 20%. Dari kondisi ini, dalam membuat kesimpulan apakah PDB suatu daerah membaik atau tidak, kita harus tahu produksi dan harga yang terjadi pada tahun 2009, tahun sebelumnya. Karena PDB yang lebih besar belum tentu berarti telah terjadi peningkatan output. Kalau kita kembalikan lagi kepada kasus yang tadi kita jelaskan di atas, dapat saja terjadi pada tahun 2010 harga gula per kilogram hanya Rp7.000, sehingga sebenarnya produksi tahun 2009 adalah 11.429 ton atau 80 miliar per 7 juta. Dari data tersebut dapat dilihat justru output pada tahun 2009 yaitu sebesar 11.429 ton lebih besar dari produksi tahun 2010 yang nilainya hanya 10.000 ton. Lalu mengapa PDB tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan tahun 2009? Maka jawabannya adalah karena ada kenaikan harga gula pada tahun 2010 yang dalam istilah ekonomi disebut dengan pengaruh faktor inflasi. Sekali lagi, jawabannya adalah karena adanya kenaikan harga gula pada tahun 2010 yang dalam istilah ekonomi disebut pengaruh faktor inflasi. Metode penghitungan seperti ini disebut dengan PDB harga berlaku. Saudara sekalian, karena metode perhitungan PDB harga berlaku dapat memberikan informasi yang menyesatkan bila kita tidak berhati-hati untuk melihatnya, maka untuk memperoleh kondisi yang lebih akurat digunakan metode perhitungan PDB dengan menggunakan harga konstan, di mana kita harus menentukan dahulu tahun dasar dari perhitungan, yaitu tahun di mana perekonomian dalam keadaan stabil. Jadi beberapa tahun harus kita lihat tingkat kestabilan dari harga itu. Dengan demikian perhitungan PDB terlepas dari pengaruh faktor inflasi, bila diketahui bahwa ekonomi mengalami kestabilan pada tahun 2004, dengan harga gula hanya Rp5.000, maka kita dapat bandingkan secara tepat kondisi PDB tahun 2009 dan 2010 dengan contoh berikut. Tahun 2009, nilai hasil produksi adalah 11.429 ton, dikalikan harga Rp Rp5.000 dikalikan 1.000. Hasilnya adalah 57.145 juta. Tahun 2010 harga jumlah produksi hanya 10.000 ton dikalikan harga Rp5.000 dikali 1.000 sama dengan 50 miliar.
Dari perhitungan tersebut, berdasarkan harga konstan diketahui bahwa PDB tahun 2009 justru lebih tinggi daripada PDB 2010, sehingga dapat disimpulkan bahwa PDB suatu daerah atau suatu negara mengalami penurunan sebesar angka yang kita kurangi dari tahun 2009 57 miliar 145 juta dikurangi 50 miliar sama dengan tidak lebih dari 7 miliar 145 juta, atau dapat dikatakan pertumbuhan output negara atau suatu daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 12,51%. Dari simulasi ini kita dapat membedakan PDB berdasarkan harga berlaku dan harga konstan, serta tidak lagi terkecoh dengan kesimpulan yang menyatakan PDB kita naik atau terjadi peningkatan. Pastilah dahulu dasar perhitungannya, dan biasanya setiap publisitas ekonomi yang benar selalu mencantumkan metode perhitungan menggunakan harga berlaku atau harga konstan. Maka dari itu, pendapatan per kapita per tahun perlu diketahui dengan menggunakan beberapa hal berikut. Yang pertama, membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari masa ke masa. Kondisi masyarakat dari tahun ke tahun harus kita dapatkan data tersebut untuk membandingkan data per tahun dari kondisi masyarakat, data real. Yang kedua, membandingkan laju perkembangan ekonomi antar berbagai negara atau daerah. Kita bisa membandingkan berapa tingkat pertumbuhan ekonomi atau tingkat pendapatan per kapita antara Lamongan dengan Tuban, Lamongan dengan Gresik, Lamongan dengan Surabaya, Lamongan dengan Jombang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita bisa melihat berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara. Dari konsep inilah kita akan bisa mengetahui apa yang menjadi ketertinggalan dari suatu daerah atau suatu negara dengan daerah yang lain. Padahal apa, sehingga kita bisa mampu mengejar ketertinggalan itu untuk mengadopsi cara-cara yang sudah dilakukan oleh negara lain, atau kita melakukan inovasi-inovasi baru dalam membangun sebuah konsep meningkatkan pendapatan per kapita tersebut. Inilah, saudara sekalian, yang disebut dengan pendapatan per kapita tahun per tahun yang perlu kita ketahui sebagai indikator-indikator untuk mengetahui terjadinya pendapatan per kapita tersebut. Jika kita melihat pada tingkat pendapatan per kapita, tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan dan tingkat pembangunan suatu negara. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kelemahan yang bersumber dari ketidaksempurnaan dalam menghitung pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Maka dalam hal ini yang namanya data sangat penting sekali digali oleh suatu negara. Di Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggali data ini menugaskan kepada Badan Pusat Statistik untuk memantau perkembangan ekonomi setiap tahun, dan pada tahun-tahun tertentu, jarak tertentu, diadakan yang namanya survei secara langsung kepada masyarakat. Yang kedua, kelemahan-kelemahan yang bersumber dari kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat bukan saja ditentukan oleh tingkat pendapatan mereka, tetapi juga oleh adanya faktor-faktor lain. Ada perubahan-perubahan dalam yang mempengaruhi pendapatan ekonomi suatu daerah, suatu negara, yang harus juga dilihat oleh pemerintah. Di antaranya adalah faktor politik. Ketika terjadi yang namanya perubahan perilaku politik, ada pilkada, ada pemilu legislatif, ada perubahan sebuah sistem yang ada di dalam masyarakat, maka akan terjadi pula
yang namanya perubahan-perubahan. Begitu pula dengan perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Ini menjadi penting sekali untuk bisa diketahui bahwa tingkat pendapatan per kapita tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan dan tingkat pembangunan suatu negara. Ada beberapa kelemahan yang bisa kita tinjau dari model pendapatan per kapita ini. Yang pertama, kelemahan metodologi dan statistik dalam menghitung pendapatan per kapita dengan nilai mata uang sendiri maupun mata uang asing. Yang kedua, terjadi penafsiran yang salah atau terlalu rendah terhadap negara miskin karena jenis-jenis kegiatan di negara miskin terdiri dari unit-unit kecil dan tersebar di berbagai pelosok sehingga tidak dimasukkan dalam variabel penghitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, kelemahan yang ketiga, nilai tukar resmi mata uang suatu negara dengan valuta asing tidak mencerminkan perbandingan harga kedua negara. Walaupun dalam teori dikatakan nilai tukar menyatakan tentang harga. Inilah kelemahan pada kalau kita hanya melihat pada pendapatan per kapita, hanya melihat pada pendapatan per kapita ansih, kita tidak melihat pada faktor-faktor yang lain, maka kelemahan-kelemahan ini akan tampak. Pada kelemahan yang kedua, kita bisa melihat pada faktor-faktor lain yang menentukan pendapatan dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Ada dua hal. Yang pertama, dari sisi faktor ekonomi. Kita akan bisa melihat bagaimana faktor ekonomi ini kita bisa memantau pada struktur umur penduduk. Berapa tingkat produktivitas mereka, usia-usia produktif mereka. Usia pelajar tentunya tidak layak untuk kita lihat sebagai usia produktif. Maka ketika mereka sudah layak untuk bekerja, berapa usia mereka, maksimal pada usia berapa mereka tidak produktif dalam bekerja akan diketahui. Yang kedua, distribusi pendapatan tidak merata. Sebagian tidak menikmati hasil pembangunan. Kita harus membuka kacamata kita bahwa tidak semua pembangunan terjadi di suatu daerah atau suatu negara. Contohnya di Kabupaten Lamongan saja, antara pembangunan di kota dengan pembangunan di desa terjadi yang namanya kesenjangan. Yang ketiga, yang berikutnya, corak pengeluaran masyarakat berbeda-beda. Antar satu daerah dengan daerah yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan-kebutuhan ini dikarenakan ada faktor-faktor yang lain yang membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Berikutnya ada masa lapang atau waktu senggang yang cukup tinggi, di mana masa antara musim panen dengan musim tanam dengan musim gugur dan lain sebagainya. Ini adalah proses yang harus diketahui oleh masing-masing pihak agar tidak seluruhnya mengacu pada pendapatan per kapita ini saja, tetapi hal-hal yang bersifat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat dan iklim juga harus kita lihat juga. Berikutnya, pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga harus mengurangi jumlah pengangguran. Maka tingkat pengangguran yang cukup tinggi akan dikhawatirkan mempengaruhi bagaimana pendapatan per kapita masyarakat. Yang kedua, alasan yang kedua, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi ini harus kita lihat pada beberapa hal. Di antaranya adalah bagaimana pengaruh adat istiadat di suatu daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi. Kemampuan pola inovasi masyarakat di dalam menciptakan sebuah sistem modernisasi di dalam ekonomi juga sangat perlu kita pertimbangkan. Model pengaruh adat istiadat ini kadang juga akan menjadikan perilaku ekonomi masyarakat akan mengalami stagnan.
atau juga dia akan mengalami sebuah pola yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun di dalam membangun sebuah peradaban baru di dalam prinsip-prinsip ekonomi. Kadang dengan model tatanan ekonomi yang semacam itu, masyarakat lebih nyaman, lebih safe, lebih terbiasa karena aktivitas sehari-harinya tidak perlu ada penambahan inovasi baru. Yang berikutnya, faktor non-ekonomi adalah keadaan iklim dan alam sekitar. Ini juga perlu kita ketahui, antar satu daerah tentunya memiliki sebuah musim yang berbeda, antar daerah memiliki karakter sebuah suasana yang berbeda, karakter tanah yang berbeda, jenis tanahnya juga berbeda, jenis airnya juga berbeda, jenis lingkungannya juga berbeda, maka antar satu daerah dengan daerah yang lain juga memiliki karakter yang berbeda pula. Yang berikutnya adalah ketidakbebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat dan bertindak. Ada banyak hal yang faktor non-ekonomi ini terutama dalam masalah kebijakan ekonomi yang diatur oleh pemerintah secara vulgar. Di antaranya adalah negara menjamin sebuah proses terjadinya prinsip-prinsip ekonomi itu berjalan atas izin pemerintah. Maka kekhawatirannya masyarakat tidak bisa berkembang, masyarakat harus menunggu instruksi dari pemerintah, bahkan masyarakat harus menunggu pola-pola yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam mengatur kebijakan negaranya. Hal semacam ini pernah terjadi di masa pemerintahan di Indonesia ketika Indonesia masih dalam kondisi di bawah masing-masing kerajaan. Maka masing-masing masyarakat harus taat dan patuh terhadap bagaimana masing-masing negara, masing-masing wilayah di dalam mengatur konsekuensi ekonomi. Demikian saudara sekalian, bagaimana kita bisa melihat pada sisi peningkatan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi dari sisi konsep Islam, kita akan bisa melihat bahwa jika tingkat pertumbuhan ekonomi itu dari sisi pendapatan per kapita, maka kalau di dalam Islam akan dilihat dari sisi berapa jumlah muzaki yang mereka mampu melakukan pembayaran zakat di daerahnya. Yang kedua, bagaimana yang namanya lembaga-lembaga amil zakat mampu menghimpun atau mengumpulkan harta-harta zakat yang ada di sekitarnya, mulai dari zakat mal, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian kalau di dalam konsep Islam, pembangunan ekonomi itu lebih didasari pada bagaimana seseorang individu, seorang muslim, mereka mampu meningkatkan pendapatan per kapita mereka, tetapi mereka juga harus memiliki tanggung jawab untuk berbagi kepada masyarakat yang lain. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam hartamu terdapat hak-hak atau harta orang lain. Inilah yang sangat penting sekali kita ketahui di dalam bagaimana pendapatan per kapita itu bisa harus melekat di dalam konsep pembangunan Islam juga. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.